Shalom, salam damai sejahtera. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus di ibadah online tutup tahun 2023 dengan Sema Adonai. Bersyukur sangat kepada Bapak Surgawi yang masih memberikan kesempatan kepada kita pribadi lepas pribadi, baik yang via Zoom, yang via live streaming, untuk kembali kita bersama mencari, mendapatkan, dan memuliakan nama kekasih jiwa kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Juru Selamat manusia, Yesus Kristus, nama yang penuh kasih dan penuh kuasa. Amin. Dalam setiap tutup tahun, kita semua dapat kembali memantau ke belakang akan hal-hal yang indah, hal yang penuh tantangan, atau penderitaan. Dan kembali, kita yang beriman padanya boleh menutup tahun 2023 dengan mensyukuri Tuhan Yesus, beri yang terbaik bagi kita. Dengan semua hal yang Ia perkenankan, Ia tidak hanya mengasihi, mempersiapkan pertolongannya, tapi juga menghajar kita untuk terus dewasa rohani. Dewasa rohani didapatkan melalui melaksanakan firman Tuhan yang didengar. Bersyukur kita melalui Sema Adonai, kita diperlengkapi hamba-hamba Tuhan, di mana hanya kebenaran firman Tuhan yang benar, Alkitabiah, kita diajarkan. Puji Tuhan. Baik, mari kita masuki ibadah kita di dalam pimpinan Allah Bapa, Anaknya, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pembukaan, kita akan bersama-sama memuji kemuliaan namanya yang akan dipimpin oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman dengan judul Peganglah Tanganku, Roh Kudus. Saya persilahkan Ibu Murni. Bapa, peganglah tangan kami Tuhan, karena kami tak dapat jalan sendiri. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Peganglah tangan Guru setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib
Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tangan kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin.
Nama Yesus yang terbesar, nama Yesus yang sanggup memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin. Ya, nama Yesus, nama yang memberi kita kemenangan. Puji syukur Tuhan kita yang mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun mata hati nurani kita, untuk mengerti jalan dan kehendak kebenarannya, agar kita tidak tersesat. Terima kasih untuk pujian kemuliaan bagi namanya, Ibu Murni. Ya, kita akan, Ibu Dewi dari Jerman, saya persilakan untuk membuka ibadah ini dengan doa pembukaannya. Iya, terima kasih Kak Kuana. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita pusatkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan dan atas berkat-Mu di sepanjang tahun ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami kembali dipertemukan di ibadah online di Sema Adonai pada tanggal 31 Desember 2023 di penghujung tahun ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Termasuk juga jaringan internet kami Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan, Dokter Ministry. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu dan jamahan-Mu atas kami, juga atas Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan, agar firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami ini Tuhan, melalui Bapak Pendeta Daniel Palungan ini, dengan firman yang beliau sampaikan Tuhan, kami lebih peka dan taat, dan kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sebentar lagi akan tutup tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Dan hari ini kita akan dibekali untuk kita dapat merenungkan tema khotbah dari Bapak Pendeta kita, Bapak dan yang sangat setia, Bapak Daniel Palungan, yaitu tema yang akan diberikan kepada kita semua menatap masa depan dengan optimis, yang akan diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengarkan pada kesempatan hari ini, akan disambut juga dengan pujian dari Ibu Murni Jerman, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Mari kita bersama-sama memuji pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Silakan Ibu Itu Murni. lagu yang ketiga, coba lagu yang kedua ya. Satu hal yang kuandalkan. Maaf, satu-satunya yang kuandalkan. Ya. Betul, baru nanti. Oke, Bu Ana, apa-apa. Baik, terima kasih ya. Mari kita terus memuji Tuhan ya. Mari kita terus arahkan hati kita ya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya andalan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari kita ulangi pujian ini. Karena Tuhanlah kita andalkan. Engkau Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Terima kasih pujian yang memberikan kepada kita semangat untuk biarkanlah kita terus mengandalkan Tuhan kita, karena
yang terbaik yang selalu Ia akan berikan pada kita. Ya, benar sekali pujian Ibu Murni. Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan dan kita percaya. Suatu pujian yang kembali mengajak kita, memotivasi kita untuk memasuki tahun yang baru. Ya, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan untuk firman Tuhan ini akan disambut dengan pujian berikut dengan judul sekarang adalah Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan, Engkaulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Benar Tuhan, firman-Mu inilah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Engkaulah satu-satunya terang kami, Yesus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwa kami. Itulah kerinduan jiwa kami. Puji Tuhan, itulah kerinduan jiwa kami. Amin, amin. Puji nama Tuhan, amin. 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 Kita akan menerima berita yang akan disampaikan oleh
Bapak Pendeta dan di Palungan, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Daniel. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam ini kami sampai di penghujung tahun 2023. Kami sungguh bersyukur bahwa setiap hari di sepanjang tahun, bahkan setiap langkah kami dalam setiap aktivitas kami di tahun ini, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dan itu sebabnya maka di penghujung tahun ini kami hanya dapat mengucap syukur, berterima kasih, seraya mempertaruhkan kembali kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan untuk menghadapi tahun 2024 yang masih merupakan misteri bagi kami. Tetapi kami sungguh percaya bahwa perjalanan hidup kami tahun 2023 yang dipimpin diberkati Tuhan juga akan terjadi hal yang sama di tahun yang akan datang. Tuhan akan memimpin, akan memberkati, dan membuat berhasil di dalam semua yang kami kerjakan. Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan juga kami sudah berkati melalui puji-pujian ini. Sekarang kami akan membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kami, membekali kami, mengarahkan kami, supaya kami dapat menghadapi tahun 2024 dengan tiada ketakutan dan kekhawatiran sedikit pun. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya pertama-tama mengucapkan selamat menyongsong tahun baru dan selamat tahun baru nanti. Pada malam ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita bersikap menghadapi periode-periode yang baru di dalam kehidupan kita. Karena secara psikologi, saudara, setiap kali seorang memasuki satu periode yang baru atau situasi yang baru di dalam kehidupannya, maka tentu akan ada rasa kekhawatiran, akan ada rasa kecemasan, dan orang-orang yang tidak memahami bagaimana menjalani kehidupan dalam fase-fase berikutnya itu akan diterpa dengan ketakutan yang teramat sangat. Nah, oleh karena itulah maka tahun 2023 tinggal menghitung jam akan berlalu. Kita akan menghadapi tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu maka kita sangat perlu untuk membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan di waktu-waktu yang akan datang itu. Nah, pada malam ini firman Tuhan saya ambil dari Yosua pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari teks yang terpilih pada malam ini, saudara. Ini satu kisah yang saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat semua sudah memahami, ya, bagaimana suksesi kepemimpinan dari bangsa Israel, ya, dari Musa yang telah berjasa memperjuangkan kebebasan dari kekuasaan Firaun, yang telah berjasa untuk memimpin bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun, dan sekarang sampai di hampir garis batas antara tanah perjanjian dan padang gurun itu, dan Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itu maka Yosua ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi suksesor dari pemimpin lama Musa itu. Nah, tentu saudara, ini adalah sesuatu yang membuat Yosua mengalami satu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di dalam dirinya. Karena itu bagian-bagian yang saya kasih warna hijau, ya, ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, kenapa kata-kata ini diulang-ulang oleh Tuhan kepada Yosua? Karena Tuhan sangat paham, Tuhan sangat mengerti bagaimana kondisi jiwa daripada Yosua yang walaupun telah mendapatkan pengalaman kepemimpinan berpuluh-puluh tahun bersama-sama dengan Musa di dalam memimpin bangsa Israel, tetapi sekarang ini sebagai seorang pucuk pimpinan, ada satu suasana yang baru, ada satu tantangan, ada sesuatu keadaan yang baru yang Yosua harus hadapi. Dan karena itu ada kekhawatiran. Dan karena itu di tengah-tengah kekhawatiran itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Nah, jadi itu sekedar ulasan singkat tentang teks kita. Nah, ada setidaknya 4 faktor yang membuat Yosua itu mengalami ketakutan di dalam dirinya ketika dia menerima tanggung jawab sebagai pucuk pimpinan dari bangsa Israel itu. Yang pertama adalah tim yang tidak kompak. Ya, karena mau tidak mau yang akan membantu Yosua di dalam kepemimpinan atas seluruh bangsa Israel itu adalah kepala-kepala suku. Dan telah terbukti di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel bersama-sama dengan Yosua itu, bahwa ternyata kepala-kepala suku itu kadang-kadang dan bahkan kebanyakan susah untuk diajak kerjasama. Itu terbukti ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan itu, dan 10 dari utusan yang adalah orang-orang yang terpilih dari masing-masing suku itu ternyata pulang membawa satu berita yang membuat seluruh bangsa Israel itu menjadi tawar dan kecut hati, sehingga mereka melakukan pemberontakan kepada Musa dan abangnya itu, ya.
Nah, itu masalah. Yang kedua adalah karakteristik dari bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Orang-orang yang dengan mata telanjang dapat melihat, menyaksikan bagaimana kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka, tetapi bangsa itu hatinya begitu keras sehingga mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang telah berkarya begitu ajaib. Jadi bangsa Israel ini sesuatu yang tidak gampang untuk diatur, dikendalikan oleh seorang pemimpin sekaliber Musa, bahkan juga oleh Yosua. Nah, jadi itu yang membuat Yosua menjadi agak takut. Nah, yang ketiga adalah situasi tanah Kanaan. Medan yang akan dihadapi, medan di mana mereka akan bertempur. Ya, apa yang dilaporkan oleh 10 pengintai yang diutus oleh Musa itu bukanlah sesuatu yang dikarang-karang. Itu fakta, itu real, bahwa kota-kota yang akan kita hadapi adalah kota-kota yang berkubu, yang mempunyai perlengkapan senjata yang mutakhir pada zamannya. Mereka punya tentara-tentara yang besar-besar, yang gagah perkasa, mahir berperang, sehingga bangsa Israel itu melihat dirinya seperti belalang di tengah-tengah mereka. Ini mau tidak mau, karena Yosua melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi kondisi orang-orang Kanaan itu, maka akan ada kecemasan, ketakutan di dalam dirinya sendiri. Dan yang keempat yang saya analisa di sini, apa yang membuat Yosua itu agak kecut tawar hati dan takut itu adalah karena jabatan itu sendiri. Ya, selama ini dia hanya sebagai asisten, sebagai pembantu. Tetapi sekarang dia sebagai orang nomor 1 yang di dalam segala situasi keadaan harus menentukan sikap, mengambil satu keputusan yang terbaik bagi bangsa. Dan kalau dia salah mengambil satu keputusan, maka konsekuensinya dia akan menjadi bulan-bulanan daripada orang Israel yang tegar tengkuk itu. Nah, itu sekedar saudara untuk memperlihatkan kepada saudara kenapa sampai Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3-4 kali di dalam bacaan kita tadi itu, oleh karena faktor-faktor ini. Tetapi kemudian saudara, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, bagaimana untuk kita menghadapi di tahun yang baru ini. Saya yakin betapa hebat pun saudara, analisis ekonomi sekaliber apapun, analisis persenjataan, keamanan, sebagaimanapun hebatnya saudara, pasti saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini secara persis 100% benar. Oleh karena itu, maka saya sungguh yakin bahwa tahun 2024 ini juga sedikit banyaknya akan membuat saudara menjadi was-was. Bagaimana bisnis saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana karir saya? Dan lain sebagainya. Akan ada banyak yang membuat saudara bertanya-tanya bagaimana dan harus bagaimana. Oleh karena itu, maka saya beri judul khotbah pada malam ini, menatap masa depan dengan optimis. Ya, kita menatap masa depan bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, ya, tetapi kita menatap masa depan dengan optimis itu oleh karena firman Tuhan dari bacaan kita tadi, ya. Kiat-kiat menatap masa depan dengan optimis, ya. Tentu menurut Yosua pasal 1 ayat 1-9, ya. Saya harap saudara paham ini pola yang baku yang saya pakai. Semua pikiran, baik gagasan utama ataupun gagasan pendukung, premis mayor, premis minor, itu terbangun dari nats yang terpilih itu, supaya tidak sedikit pun pemikiran yang masuk ke dalam, tetapi pemikiran dari dalam yang harus dikeluarkan. Nah, kiat yang pertama untuk saudara bisa menatap masa depan dengan optimis adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ya, ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ayat 1 dan 4 sampai 4.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ini janji Allah. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janji yang diberikan Tuhan kepada Musa itu tidak berubah. Janji yang sama juga diberikan kepada Yosua. Ini artinya apa, saudara? Bahwa sekalipun generasi berganti, pemimpin datang dan pergi, tetapi janji Tuhan itu tidak akan pernah berlalu, akan digenapi, akan ditepati, karena janji Tuhan itu tidak tergantung kepada manusia, tetapi janji Tuhan itu tergantung kepada Allah itu sendiri. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang kudus, yang tidak mungkin ikrar janjinya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk menggenapi semua janji-janjinya di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, maka peganglah janjinya, sebagaimana aku telah menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Demikian firman Tuhan kepada Yosua. Ya, jadi apa yang membuat kita bisa optimis itu? Ya, pengalaman membantu, pengetahuan menolong, wawasan berkontribusi. Tetapi apapun pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu kemungkinannya 50%. 50% berhasil, kemungkinan 50% gagal. Nah, oleh karena itu, kemampuan manusia untuk menganalisa kemudian mengantisipasi masa depan itu berarti tidak pasti. Oleh karena itu, yang pasti bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah janji Tuhan. Ya, langit dan bumi akan berlalu lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu sebabnya maka sebagai hamba Tuhan saya mau tetapkan hati saudara. Jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Asalkan saudara berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka itu merupakan suatu jaminan untuk meraih keberhasilan, meraih kesuksesan, meraih berkat-berkat Tuhan di tahun 2024 ini. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak. Nah, ini ibarat perak yang dibakar itu. Nah, tentu Bapak Ibu, terutama Ibu Heni, paham betul bagaimana proses ini membuat perhiasan-perhiasan itu dari mentah sampai kepada menghiasi kuping, menghiasi leher, menghiasi tangan kiri kanan Bapak Ibu itu. Itu melalui satu tahap demi tahap yang berkali-kali berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang sungguh mulia dan berharga di dalam kehidupan saudara. Nah, janji Tuhan itu bagaikan perak yang diuji 7 kali. Nah, 7 kali di sini bukan bilangan di situ, tapi ini mengungkapkan bahwa melalui satu proses pemurnian, pengujian yang sungguh sempurna, dan apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan pernah dibatalkan oleh apapun. Nah, karena itu maka berpegang teguhlah kepada janji Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi, orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan,
orang yang berpegang teguh kepada peringatan-peringatan Tuhan itu dikatakan kasih setia Tuhan itu akan menyertai dan memberkati orang itu. Nah, ini yang pertama yang menjadi bekal bagi Yosua untuk mengambil satu jabatan baru, situasi baru dalam hidupnya untuk tetap teguh, tetap kuat adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan. Ini penting, mutlak. Ya, ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan mutlak, jaminan bermutu yang akan membuat saudara berhasil untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara di tahun 2024 adalah kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu adalah janji. Tetapi realita praktisnya di dalam kehidupan saudara tergantung seberapa saudara mau merelakan diri untuk dipimpin dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini dibutuhkan adanya kerendahan hati di sini. Ya, karena orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa bisa, dia akan berkata, saya sanggup, saya punya bekal, saya punya backing, saya punya relasi, saya punya segala-galanya untuk menghadapi masa depan. Itu orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang rendah hati, dia akan berkata, aku tidak punya kekuatan apa-apa, hanya aku bergantung, berharap, dan meminta pertolongan penyertaan Tuhan. Ya, Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15-16. Ini kisahnya adalah bangsa Israel itu membuat patung lembu emas, lalu mereka menyembah kepada patung itu sehingga membuat Tuhan menjadi marah. Ya, marah betul. Karena itu kemarahan Tuhan itu diekspresikan dengan berkata kepada Musa, Musa, pergi memimpin bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan. Semua berkat tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu. Semua musuh akan kuhalau. Dan aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau. Dan dengan penyertaan malaikat itu, engkau akan terjamin berhasil di dalam setiap langkah tindakan yang kau ambil. Tetapi aku tidak akan berjalan bersama dengan engkau lagi. Itu bagi Musa suatu pernyataan yang menggemparkan jiwanya. Karena Musa sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan aku, maka apa yang bisa kulakukan? Tujuanku bukan hanya untuk mendapatkan tanah Kanaan, bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan, bukan hanya supaya disertai dilindungi malaikat Tuhan, tetapi tujuan hidupku yang sesungguhnya adalah supaya Tuhan senantiasa memperkenankan diriku di hadapannya. Karena itu Musa berdoa dan kemudian Tuhan menjawab ayat yang ke-15-16. Ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini suatu tawaran yang diajukan oleh Musa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, saya tidak akan pergi tanpa Tuhan menyertai. Ya. Saya tidak akan pergi bersama-sama dengan umatmu, tidak akan pergi. Karena kami hanya bisa dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Karena kami
disertai oleh Tuhan. Jadi saudara, ini satu komitmen yang sangat-sangat mulia yang saudara juga mesti miliki dalam hidup saudara, bahwa Tuhan, jangan biarkan saya melangkah dari tahun 2023 ke tahun 2024 tanpa penyertaan Tuhan. Ya. Karena siapakah diriku? Walaupun aku mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan keuntungan besar dari bisnisku, rumah tanggaku, damai, cukup di dalam segala perkara, tetapi kalau tanpa Tuhan, maka sesungguhnya tidak akan berarti apa yang aku miliki itu. Itu sebabnya komitmen Musa kiranya menjadi komitmen saudara, bahwa Tuhan, saya tidak akan pergi tanpa Tuhan yang menyertai. Dan kita bersyukur saudara bahwa kita punya Tuhan yang setia, sehingga dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, dari 3 kutipan ayat ini, Keluaran itu Musa meminta penyertaan Bapa, Yahweh. Matius pasal 28 itu Yesus, Putra Allah yang Maha Kuasa itu berjanji akan menyertai. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa, yang dinyanyikan oleh Ibu Murni tadi itu, bahwa peganglah tanganku Roh Kudus, itu juga akan menyertai Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, jangan takut menghadapi tahun 2024. Apapun kata orang, apapun ramalan-ramalan orang, percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Karena itu, hadapi tahun 2024 dengan optimis, ya, dengan penuh kepercayaan. Itu yang kedua, bahwa orang yang optimis menatap masa depan adalah orang yang merelakan dirinya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi kiat Yosua optimis menghadapi masa depan, ya, baik perubahan situasi padang gurun menjadi tanah Kanaan, dari asisten menjadi seorang top leader, itu adalah karena Yosua ini seorang yang berani menghadapi kenyataan. Nah, kenyataan apa itu? Ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi di sini Tuhan memperlihatkan kepada Yosua satu wilayah, ya, satu daerah yang begitu luas, ya, dengan medan yang begitu sulit untuk ditaklukkan, dengan kota-kota yang berkubu, dengan pahlawan-pahlawan yang begitu besar itu, ya, bahwa engkaulah yang akan memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah yang kujanjikan, negeri yang telah kujanjikan kepada mereka itu. Nah, jadi saudara, di sini Tuhan memperlihatkan kepada Yosua suatu realita, bagaimana kondisi yang sedang dihadapi oleh
Yosua itu. Ini perlu bahwa kita di dunia ini kita tidak hanya berjalan berdasarkan iman dan kepercayaan, tetapi kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk juga menghadapinya dengan potensi, dengan kapasitas yang Tuhan telah berikan kepada kita, baik dengan kekuatan fisik maupun dengan terutama dengan kekuatan pikiran. Ya, jadi realita tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Apa yang dihadapi oleh orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang saudara hadapi itu realitanya sama. Tetapi yang kemudian menjadi pembeda nantinya adalah bagaimana saudara melihat, bagaimana saudara menyikapi dengan itu. Ya, saya bacakan ayat pembanding ya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya. Jadi kita melihat di sini ada sudut pandang yang berbeda, ada persepsi yang berbeda. 10 pengintai yang lain itu fokus kepada hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang negatif. Tetapi Yosua, Kaleb itu melihat dari sisi yang positifnya, sisi yang memberi pengharapan. Ya, sepertinya Pak Daniel bosan ya, Bapak Ibu, harap bersabar internetnya. Ya, sebentar ya, sebentar. Pak Daniel monitor. Ya, harap ditunggu ya, Bapak Ibu. Baik, untuk itu kita Kelihatannya dia keluar ya. Tunggu sebentar ya. Kita bersabar. Bentar, Ibu. mungkin internet Pak Daniel nggak stabil ya. Iya, sepertinya begitu, Ibu Murni. Ya, mungkin Bu Murni bisa putar satu lagu. Baik, kita putar satu lagu ya. Daud berkata di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi
menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Iya. Silakan. Silakan Pak Daniel diteruskan. Kelihatannya dia ada masalah ya. Pak Daniel belum buka mute. Oh ya, oke. Jadi minta maaf saudara ya, listrik kami tidak kuat rupanya, jadi turun. Oh, truk ya Pak. Karena dibawa lagi ibadah juga, jadi ini saya di kamar atas gitu ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, saudara tidak bisa merubah kenyataan yang ada di depan Bapak Ibu. Ya. Tetapi bagaimana saudara menyikapi tentang situasi yang ada di depan kita itu adalah kiat untuk kita bisa optimis menghadapi masa depan. Oleh karena itu maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bisa bersikap antisipatif. Kadang ada banyak orang yang membuat lubang di hadapannya sendiri. Dengan mengatakan bahwa Alkitab berkata kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah oleh karena itu apa yang dia dapatkan hari ini dia habiskan hari ini dan dia percaya bahwa besok akan otomatis ada gitu. Nah jadi saudara-saudara ini perlu bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang berulang dari masa lalu. Ya, proses-proses yang terjadi itu adalah satu hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan wajib menghadapi masa depan itu dengan sikap optimis tetapi juga di dalamnya kita harus melakukan satu perhitungan-perhitungan berdasarkan dengan kenyataan sejarah bahwa untuk bisa melewati tahun 2023 ini adalah karena dengan perhitungan-perhitungan maka tahun 2024 juga harus dengan meminta hikmat, minta bimbingan pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat melewati realita kenyataan itu dengan penuh kemenangan. Ya, apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Ukraina, situasi ekonomi dunia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kemudian bagaimana corona akan meningkat kembali, ya sudah makan korban lagi. Kemudian kita melihat situasi politik, situasi sosial di Indonesia. Ya, ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Itu akan terjadi. Ya, khusus bagi bangsa Indonesia ini. Memasuki awal tahun 2024 ini, itu kita diperhadapkan kepada satu namanya pesta demokrasi, tetapi secara histori itu kita akan menghadapi suatu gejolak-gejolak sosial oleh karena ambisi politis dari orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, mencari peluang-peluang yang baik, peluang-peluang yang positif, sehingga dengan demikian maka kita akan bisa lolos dari berbagai persoalan yang terjadi di depan itu. Berapa hari yang lalu ada ponakan saya di Jayapura mengirim satu video tentang kerusuhan oleh karena pemakaman dari bekas gubernur yang tertangkap oleh karena korupsi. Itu dibawa pulang ke Papua, lalu pengikutnya itu menjadi marah, lalu melakukan kerusuhan di tengah jalan. Ponakan saya itu mensyutingnya dari dalam gedung. Lalu saya berkata kepada ponakan saya itu, kamu harus siap-siap. Pikirkan jalur evakuasi diri. Kemudian siapkan perbekalan untuk melindungi diri. Nah, jadi situasi yang terjadi di luar gedung itu memprihatinkan, menakutkan. Itu tidak bisa dirubah. Tetapi bagi ponakan saya ini saya berkata bahwa pikirkan apa yang harus kau lakukan untuk bisa menyelamatkan diri. Karena ini bisa saja memberi ancaman kepada gedung di mana kau berada itu. Nah, inilah yang saya katakan saudara bahwa realita itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi,
tetapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi dengan perhitungan-perhitungan dan tentu dengan hikmat Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa menghadapi dan mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2024 itu. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-14-15, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Nah, ini perintah yang disampaikan Tuhan kepada Raja Israel pada waktu itu. Ya, bahwa tentara-tentara yang datang mengepung Israel itu yaitu realita. Kenyataan. Seperti Israel sekarang ini dikempur oleh Hamas, oleh Hizbullah, dan di belakangnya ada beberapa negara-negara yang siap juga untuk meletupkan senjata-senjata mereka ke Israel. Itu fakta, itu sejarah. Tetapi janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada rajanya pada waktu itu, ia berkata, jangan takut, percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, sandarkan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan berperang menggantikan kamu. Nah, jadi saudara-saudara, realita tidak bisa dirubah. Pasti akan terjadi. Suka tidak suka, pasti akan terjadi. Tetapi andalan saudara untuk menghadapi realita itu adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya Tuhan dengan sepenuh. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Nah, jadi kenyataan itu harus dihadapi. Jangan menyingkir, jangan lari, tetapi hadapi. Kalau saudara lari dari kenyataan, itu hanya menunda. Ya, hanya menunda. Karena lambat atau cepat, saudara akan tetap mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, daripada menunda waktu, maka hadapi realitas sekarang itu dengan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ya, jadi bagi ibu-ibu yang ada di Indonesia, tentu bagaimana harga cabai, bagaimana harga beras, ya, kebutuhan sandang pangan di Indonesia itu akan begitu bergejolak, ya. Tetapi jangan khawatir, oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu tetap optimis. Itu yang ketiga. Bagaimana Yosua dapat menghadapi masa depan dengan optimis, karena dia tahu realita dan dia tahu bagaimana menghadapi realita itu sebagaimana adanya. Dan yang keempat, ya, apa kiat untuk saudara bisa optimis menatap masa depan saudara? Melangkahlah berdasarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, 2 kali diulangi, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Nah, ini mutlak. Orang-orang yang akan berhasil, orang-orang yang akan beruntung adalah orang-orang yang senantiasa melangkah berdasarkan terang firman Tuhan.
orang-orang yang mengambil satu sikap, keputusan, dan tindakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya maka jadikan firman Allah itu sebagai satu pertimbangan pamungkas, ya, pertimbangan puncak di dalam menentukan sebuah sikap di dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kalau saudara senantiasa menjadikan Alkitab itu sebagai satu tuntunan hidupmu, maka firman itu akan bermanifestasi dengan kuasanya di dalam kehidupan saudara, sehingga setiap masalah, setiap persoalan akan dapat dilalui dengan kemenangan demi kemenangan. Ini prinsip yang berlaku saudara sepanjang Alkitab. Ya, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28 itu, yang orang mengatakan, mengutip, kamu akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati bukan dikutuk. Mereka hanya potong ayat itu. Tetapi sebenarnya sebelum uraian panjang lebar tentang berkat-berkat itu, di atasnya ada sebuah pernyataan yang sangat-sangat prinsip dan sangat kuat. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini melalui hambaku Musa itu. Jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengar itu bukan hanya secara audio, tetapi mendengarkan di situ adalah mentaati dan melakukan, maka itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang diberkati di dalam hidup ini. Ya. Dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 12 sampai 13 ya. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah tawar hati. Ini janji Tuhan yang disampaikan kepada Raja Israel untuk memimpin bangsa itu, bagaimana supaya dia berhasil, bagaimana supaya dia sukses dan beruntung. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah engkau harus memelihara Taurat Tuhan itu. Engkau harus melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan bagi bangsa Israel. Ini saudara ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua itu juga sudah dikatakan akan dikatakan lagi juga kepada raja-raja yang bangkit untuk memimpin bangsa Israel kemudian sesudah mereka menduduki tanah Kanaan itu, bahwa pedoman keberhasilan hidup ini adalah memelihara Taurat Tuhan, bertindak dengan setia sebagaimana yang dikatakan di dalam hukum Tuhan itu. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi bagaimana pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel itu ditentukan bagaimana mereka itu memelihara hukum Tuhan, perintah Tuhan itu dengan sepenuh hati. Jadi apa yang menjadi kiat saudara dan saya untuk menghadapi tahun 2024 ini dengan optimis bahwa Tuhan pasti akan memberkati, jaminannya adalah atau kiatnya adalah tindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai gembala, saya sebagai guru, dosen, ini saya tekankan kepada murid-murid dan kepada jemaat itu betapa pentingnya mendengarkan firman Allah,
betapa pentingnya memahami firman Allah, betapa pentingnya melakukan firman Allah. Karena kalau saudara mau melakukan tetapi saudara tidak mengerti, nanti bertindak berdasarkan asumsi. Nah itu sebabnya maka dengar sungguh-sungguh, pahami sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh, maka saudara akan diberkati di dalam hidup ini. Dan karena itu saudara bisa melihat bagaimana pola pengajaran yang saya sampaikan kepada saudara itu. Ada banyak buku yang saya baca saudara, tetapi sangat sedikit saya mengutip buku-buku itu. Dan karena itu ayat-ayat referensi yang saya tampilkan di bawah ayat-ayat pokok dari nas itu membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah murni firman Tuhan yang berdasar kepada sebuah nas, tetapi kemudian dikonfirmasi oleh nas-nas yang lain di dalam Alkitab. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan itu merupakan satu pernyataan yang kuat karena berdasar kepada firman Allah, didukung oleh firman Allah, dan kalau saudara melakukannya, maka saudara akan mendapatkan janji-janji yang disampaikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini awal dari kepemimpinan Yosua. Ya, ada ketakutan, ada kecemasan, kekhawatiran, kegentaran. Tetapi awal dari situasi kepemimpinan itu, Tuhan sudah memberikan kepada Yosua kiat bagaimana supaya berhasil di dalam melaksanakan kepemimpinan itu. Maka 4 poin yang saya sudah uraikan ini itu menjadi bekal bagi Yosua. Nah, saudara menghadapi tahun 2024, ya, saya sudah katakan tadi ini misteri. Saya sudah tidak ada waktu untuk mendengarkan itu acara kaleidoskop di radio-radio itu. Ramalan-ramalan, itu biasanya 1 minggu itu dulu. Meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2024. Ya, saya tahu sebagaimana Alkitab katakan bahwa situasi akan semakin sulit. Kejahatan akan semakin bertambah-tambah. Tetapi jaminan Tuhan akan tetap menyertai, akan tetap melindungi, dan saya percaya bahwa saudara yang berpegang teguh kepada firman Tuhan pasti akan meraih keberhasilan di dalam hidup ini. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, tetapi optimis menghadapi tahun 2024. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara meninggalkan tahun 2023 itu dengan penuh sukacita, menghadapi tahun 2024 dengan penuh optimisme. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami bekal untuk dapat menghadapi tahun 2024. Kami tahu akan ada banyak masalah, akan ada banyak persoalan. Tetapi satu yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyertai kami, dan karena itu tidak ada kekuatan yang akan bisa menghambat laju langkah kami bersama-sama dengan Tuhan untuk meraih keberhasilan di tahun 2024. Makasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya apapun terjadi, kami akan selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Kwane. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima tadi. 4 pokok yang kita diberikan, yang menuntun kita untuk menghadapi tahun 2024. Biarlah kiranya 4 komitmen yang tadi disampaikan kita pegang teguh, walaupun banyak mungkin realita, kenyataan yang akan kita hadapi untuk tahun ke depan ini, seperti juga di mana kita menghadapi realita kenyataan dunia saat ini yang sangat kita tidak mengerti dan penuh misteri. Juga mungkin di dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Tapi biarlah seperti juga Yosua yang dijadikan sebagai pemimpin dan juga orang yang kita pimpin. Biarlah kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan biarlah kita selalu memegang teguh segala kehendak Tuhan untuk kita bisa menghadapi tahun ke 2024 ini dengan penuh
kekuatan, keteguhan, kesetiaan, ketaatan menghadapi menjalani tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan, Bapak Pendeta Gembala. Dan kita akan mendengarkan berikut persembahan pengumuman dari Ibu Aling. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Kuana. Saya akan membacakan persembahan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya share. Ya, Bapak Ibu sekalian, persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra A. XX CXXX XXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20.007. Selanjutnya, untuk renungan pagi Sema Adonai, itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, dari Senin sampai dengan Sabtu di jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini hanya diadakan di channel Sema Adonai. Dan untuk hari Senin tanggal 1 dan tanggal 2, renungan pagi kami ditiadakan dahulu ya Bapak Ibu dan akan dimulai kembali di tanggal 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Aling untuk pengumumannya. Dan kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Kinar. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, saya menggantikan Bu Kinar karena berhalangan untuk hadir ya. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami tidak perlu takut menghadapi dunia yang semakin jahat, semakin gelap gulita ya Bapa. Karena dunia ini akan musnah pada satu waktunya, tetapi kami tetap teguh dan tegar bersama Engkau karena Engkau selalu melindungi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi menatap masa depan ini dengan secara optimis dan bantu kami supaya kami memiliki mindset yang sehat di dalam kebenaran firman. Kami tidak perlu mendengar ramalan-ramalan dunia yang mengacaukan perlindungan yang dari Allah ya Bapa. Dunia ini sangat kacau ya Tuhan, menakutkan anak-anak. Nah, dari beberapa tahun yang lalu Tuhan telah berkali-kali oleh ramalan-ramalan menakutkan itu Tuhan, tetapi kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau senantiasa mengirim malaikat-Mu Tuhan, melindungi setiap anak-anak yang Tuhan yang setia melayani, setia beribadah, setia bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, biarlah firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa, Pendeta Daniel Palungan, tambah-tambahkan hikmat. Terus Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Bapak, saat ini kami mau membawa pemerintahan Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Tolong ya Bapak, kalau saat ini akan diselenggarakan pemilihan presiden untuk tahun ke depan ya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, biarlah presiden yang terbaik Tuhan Engkau tetapkan bagi bangsa dan negara kami. Dan biarlah keamanan bagi bangsa Indonesia terus Engkau jaga ya Bapa. Engkau lindungi. Dan biarlah Bapa, seluruh aparat pemerintah Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka bisa bekerja untuk NKRI ini Tuhan, supaya mereka bisa melayani Engkau ya Bapa, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
Kami serahkan pemerintahan kami Indonesia mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan dan para aparat kabinet yang lain yang sampai yang terendah pun Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan Indonesia akan menjadi kaki dian-Mu Tuhan di dunia ini ya Bapa. Bapa, begitu juga untuk gereja-gereja Tuhan. Baik gereja secara fisik Tuhan, maupun gereja secara jemaat-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan biarlah setiap gereja-gereja Tuhan dapat melayani Engkau. Dapat berfungsi dengan benar. Dan mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira ini kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Bapa, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah pilih dan Engkau telah tetapkan, berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka, baik yang ada di kota besar maupun di kota-kota kecil ya Tuhan, di pelosok-pelosok daerah, para penginjil-penginjil Tuhan, guru-guru agama, dosen-dosen STT Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, tolong Bapa, berkati mereka satu persatu, biar mereka dapat melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami peralaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pujian terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Murni. Tuhan Allah beserta Engkau. Silakan Ibu Murni. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami masuki tahun yang baru. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau. Sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu
beserta Engkau dalam susah dan keluh, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Selamat tahun baru untuk semua, dimanapun berada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Shalom, shalom, haleluya. Berjalan bersama Yesus, engkau mempunyai pengharapan di dalam kehidupanmu. Amin. Kak Kuana suaranya. Ya, haleluya, haleluya. Ya, sebelum kita menerima berkat, kami semua atas nama Adonai mengucapkan terima kasih yang sangat untuk semua yang telah melayani untuk hari ini. Baik juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel, Ibu Heni, Bapak Franz, Ibu Murni, Ibu Dewi, juga Ibu Aling, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir baik via Zoom maupun juga live stream. Terima kasih banyak. Selamat menyambut tahun baru, selamat masuki tahun baru, dan biarlah kiranya pelitanya, yaitu kebenaran firman Tuhan, terus menerangi kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Dan terima kasih untuk semuanya, dan kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Daniel. Silakan Bapak Daniel. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadat tutup tahun dan juga sambut tahun baru yang sudah berlangsung. Kami sungguh bersyukur bahwa kami diberkati melalui puji-pujian dan juga melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Bapa, kami satukan hati mengucap syukur untuk Ibu Yanti yang Tuhan sudah berkati selama dia mengandung janin, dalam kandungannya diberkati Tuhan, akhirnya dia bisa melahirkan dengan selamat, dengan kelahiran seorang baby yang bernama William. Kami serahkan Ibu Yanti, semua keluarganya, kiranya dengan ini membuat mereka semakin bersuka cita, semakin berserah diri kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu memberkati dan melindungi. Berkati anak ini supaya dapat bertumbuh dengan sehat, berkembang di dalam takut akan Tuhan, sehingga sampai pada masa dewasa dan tua anak ini akan terus menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yanti Krans yang Kau izinkan
mengalami sesuatu yang mungkin mendukakan secara manusia oleh karena suaminya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi itu juga sekaligus membuktikan kepada kami bahwa kami manusia tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian Ibu Yanti Krans, kami berdoa supaya Tuhan hiburkan dengan Roh Kudus, kuatkan dia untuk bisa melaksanakan semua prosesi sebagai satu penghormatan terakhir kepada suami yang tercinta sampai pemakaman yang akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 4 Januari. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa berkati hari ke hari, acara demi acara diberkati Tuhan, sehingga semua keluarga dapat mentumpahkan semua kasih sayang dalam hati mereka kepada almarhum, dan dengan itu mereka juga dapat menikmati kedamaian oleh karena mereka dapat menyatakan kasih sayang dengan tulus. Kami berdoa untuk semua keluarga yang mungkin jauh, supaya Tuhan juga hiburkan mereka, dan dengan itu juga mereka akan bersama-sama saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk Ibu Arinda ya Tuhan, karena sekarang dia bergumul untuk ibu mertuanya, Ibu Krista yang dalam keadaan sakit dan tidak mau lagi datang ke rumah sakit. Kami berdoa Bapa supaya keputusan untuk tidak mau ke rumah sakit ini karena dia percaya Tuhan sanggup menguatkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, dan karena itu dari tempat ini kami menyerahkan Ibu Krista ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya, supaya dengan itu dia sehat kembali, hidup memuliakan Tuhan, dan semua keluarga besarnya, terutama keluarga Ibu Arinda juga akan mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir, dan sebentar kami akan berpisah, akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan menyertai menguatkan, supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah tutup tahun pada malam ini di dalam nama Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Ya, ibadah kita berakhir. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa di tahun 2024. Haleluya.